Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat Isal Masih Cikutra pada pagi hari ini dalam kebaktian pagi saat ini. Mari kita sejenak tinggalkan segala kegiatan kita dan kita konsentrasikan untuk ibadah kita pada pagi hari. Ya, silakan berkumpul di sekitar laptop HP saudara. Dan mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan kita berjumpa dengan Tuhan di cloud, di awan-awan yang permai. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saya dalam tangan Engkau. Kami rindu berjumpa Engkau, dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu mendapat lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir di tempat kami masing-masing saat ini. Engkau menjumpai kami, Engkau menemui kami. Tuhan, dengarlah doa kami, jeritan hati kami. Dan kami rindu mendapat lawatan kuasa-Mu. Tangan damai sejahtera Allah, kasih karunia Allah dicurahkan. Dan kami bisa pada pagi hari ini, dan saat kami datang menghadap hadirat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Kita tetap di dalam kasih setia Tuhan. Kita tetap sehat di dalam urapan dan jamahan Tuhan. Mari sama-sama kita mengundang Roh Kudus boleh hadir meskipun kita ibadah online, tapi urapan Roh Kudus dalam mengalir untuk setiap kita. Siapkan hati, angkat pujian ini, biarlah urapan-Mu mengalir Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami.
Kami bersyukur Tuhan untuk nafas, untuk kesehatan yang sudah Kau berikan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan ucapan penuh syukur. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru untuk kami Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sama-sama naikkan syukur sekira mata karaba-raba. Naikkan syukurku, haleluya Yesus, praise the Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sekira mata karaba sakala mata karaba sekira mengalir Tuhan, mengalir roh pujian yang Kau mengalir. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Yesus. Besar setia. Sekali lagi besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tetap mengalir untuk kami dan untuk saudara yang ada di rumah. Mari kita tetap memuji Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, dulu, sekarang, dan tidak pernah berubah. Sama-sama kita tepuk tangan. Kau tempat tunggu dan Kau kota bentengku, Kau akan kuatku, Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega.
Kami percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Setuju? Bahwa dimanapun kita berada saat ini, dibebaskan dari segala penyakit, dibebaskan dari COVID yang melanda saat ini. Tapi satu hal, itu semua karena kasih setia Tuhan terhadap kita anak-anak. Kasih yang tak pernah terbatas, kasih yang selalu tulus untuk kita semua. Mari sama-sama, thank you Lord, karena Kau sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku,
beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya. Haleluya Yesus, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus memenuhi kembali hati kita, memenuhi kembali hidup kita. Melawatlah kami Tuhan, biarlah kasih-Mu mengalir memenuhi kami kembali Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami. Biarlah roh pengampunan Tuhan turunkan, roh memaafkan Tuhan turunkan atas kami. Yesus, kami meninggikan, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Terpujiakan nama-Mu, syukur, syukur, syukur. Kami meninggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Terpujiakan nama-Mu. Ya la 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 selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Kau buka hati kami saat itu Tuhan. Siap Kau banjiri dengan kebenaran firman Allah. Kiranya kebenaran firman Allah menyucikan, menguduskan, membersihkan hidup kami. Supaya hari-hari mendatang hidup kami lebih berkenan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan keluarga kami, menyenangkan dan memuliakan nama Kau. Roh Kudus, silakan Kau menerangi kami, supaya kami bukan saja menangkap, mengerti pesan Tuhan, tetapi melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, konon kabarnya di sebuah rumah yang jauh dari desa,
Dia tinggal di pinggir hutan, jauh dari desa, tinggallah seorang janda. Seorang janda tidak punya suami. Dan dia punya seorang anak gadis yang sangat-sangat cantik. Tetapi sayang, hanya cantik secara fisik. Cantik secara lahiriah, secara badan. Tetapi hatinya tidak. Gadis ini malas. Kerjanya hanya bersolek, mempercantik diri. Dan ketika ibunya mengajak untuk pergi ke kebun, untuk ke sawah, tidak mau, dia menolak. Dia hanya bermanja-manjakan diri, bersolek, dan dia begitu bangga akan kecantikannya. Dan dia tidak seringkali begitu galak, begitu memerintahkan ibunya, apa saja yang diinginkan harus dituruti. Anak yang manja, yang apa saja diminta harus dituruti oleh ibunya. Walaupun kehidupan mereka sangat sederhana. Janda ini harus kerja keras untuk cari nafkah, tetapi anaknya, anak gadisnya ini tidak mau membantunya. Suatu saat, sekalian, ibu ini mengajak anaknya, anak gadisnya ini, ayo kita pergi ke pasar. Ke desa, hari ini ada pasar mingguan di desa, mari kita ke sana, kita belanja ke pasar. Baik ibu, dan gadis ini mempersolek diri dengan secantik-cantiknya, tetapi ibunya membawa keranjang tas belanjaan yang sederhana, baju yang sederhana, seperti pembantu saja, dan mereka berjalan. Gadis ini berjalan di depannya dan ibunya di belakangnya. Ketika mereka berjalan, karena begitu cantik, sangat mempesona, sehingga para cowok, pria-pria itu memandangnya, dia tak berkedip, terus memandang begitu cantiknya gadis ini. Dan gadis ini begitu bangga karena diperhatikan banyak orang, menarik perhatian, sampai mereka tak berkedip melihat dia. Tapi seringkali dia berjumpa dengan seseorang, orang itu bertanya, kamu cantik sekali, tapi siapa yang di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, kata gadis ini. Itu pembantu saya. Itu berkali-kali dalam perjalanan itu mereka ditanya, siapa yang di belakangmu itu? Apakah ibumu? Bukan, kata gadis ini. Dia berkata, itu pembantu saya. Jawaban dari anak gadis ini begitu menusuk, menyakiti hati dari janda ini. Dan tatkala mereka mau pulang dari pasar, ibu ini tidak tahan lagi. Dia begitu geram, begitu marah, sampai di ubun-ubun tidak tahan lagi. Akhirnya dia berlutut dan mengangkat tangan. Dan gadisnya kata, "Mi, mapa? Ayo kita pulang. Mapa kamu di sini? Ayo kita jalan lagi, kita pulang." Tapi ibunya tetap menadahkan tangan. Dan dia berseru berdoa. Dia berseru berdoa supaya Tuhan menghukum anak gadisnya ini. Karena begitu dia sangat marah. Sebagai ibu dihina, dijadikan pembantu saja. Dia sangat-sangat marah. Katakan, Tuhan, hukumlah anak saya ini. Tuhan, mohon maaf, aku gak bisa mendidik anak saya. Tapi biarlah Engkau sendiri yang menghukum anak saya ini. Dan Tuhan mendengar. Terjadilah petir saat itu. Dan anak gadis itu tetap berkata, ayo Mi, kita pulang, cepat kita pulang. Tapi ibunya tidak, tetap dia menadahkan tangan, berseru. Dan tiba-tiba dari kaki dari gadis ini menjadi batu. Gadis ini menangis, Mi, maafkan saya, mohon maaf, saya nggak akan melakukan seperti ini lagi. Saya akan jadi anak yang baik, hormat pada orang tua. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Dia walaupun menangis, meronta, terus itu dari kaki naik menjadi batu. Akhirnya sampai meneteskan air mata pun terus
menjalar sampai akhirnya seluruh tubuhnya menjadi batu. Yang dikenal dengan orang batu menangis. Anak durhaka akhirnya menjadi batu yang menangis. Walaupun dia sudah menyesal, tetapi tetap menjadi batu menangis. Nah, Ucok, jangan lawan mamamu ya. Hati-hati. Anak mamamu itu punya senjata ampuh. Hebat, sakti luar biasa. Kalau mamamu marah, kamu nanti dipukul dengan senjata ampuhnya. Kamu bisa jadi monyet. Ya, ini awas itu. Kalau kamu kena pukul dari mamamu, senduk mamamu, jadi monyet. Makanya jangan nakal, jangan ngelawan mamamu ya. Nah, saudara, dan hal ini senada dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam 10 firman kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 dituliskan oleh Tuhan dalam 2 loh batu itu tentang menghormati orang tua. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dari 10 firman Tuhan, hukum 1 sampai 4, itu berbicara dengan hubungan dengan Tuhan. Menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tentang hari Sabat, hubungan dengan Tuhan. Berikutnya dari ke-5 sampai 10 berhubungan dengan sesama manusia. Dan Tuhan buka dengan hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang yang paling dekat dengan kita, ayah ibu kita. Dan Tuhan menuliskan itu, hormatilah. Hukum berkaitan dengan sesama, hormatilah ayah dan ibu. Artinya apa? Artinya perintah ini jangan sampai kita berkata kasar kepada orang tua kita. Jangan sampai kita melukai, memukul, mencederai orang tua kita. Dalam kitab Keluaran 21 ayat 15 sampai 17, Keluaran 21 ayat 15-17, diungkapkan di sana, barang siapa anak yang berani memukul orang tuanya, maka anak itu dihukum mati. Barang siapa anak yang mengutuki, aku menyesal punya bapak seperti ini, mengutuki bapaknya, mengutuki ibunya, maka anak itu patut dihukum mati. Dan bapaknya memberikan kesaksian, anak saya kurang ajar, berani mukul saya. Maka bapaknya yang pertama melempari dia dengan batu, kemudian orang sekampung melempari dia dengan batu sampai mati. Sangat keras. Pada suatu hari ada seorang ibu yang datang ke saya, mengeluh ibu ini. Pak, anak saya nggak bisa dididik. Nakalnya luar biasa. Lawan saya sebagai orang tua. Kalau minta uang nggak dikasih, marah-marah. Ibu, kalau punya anak seperti ini, nggak bisa diatur, dibunuh aja. Wah ibunya, jangan Pak, jangan. Tapi itulah perjanjian lama, saudara. Anak yang berani melawan orang tua, dihukum mati. Makanya wajib menghormati orang tua. Tapi sisi lain hukum ini, ada dampak, ada berkatnya, yaitu panjang umur di bumi. Kalau kita bersedia mematuhi, hormat, taat orang tua, maka usia kita akan panjang. Kitab Efesus pasal 6 dalam perjanjian baru, ayat 1-3, memberikan tekanan firman Allah tadi. Dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang nyata dari janji ini,
supaya kamu bahagia dan panjang umur. Satu kunci supaya hidup kita itu bahagia dan panjang umur di bumi adalah hormat dan taat orang tua. Kalau ingin cepat mati, ingin hidup susah, lawanlah papimu, lawanlah mamimu. Nanti hidupmu akan susah, telunta-lunta, akan menangis tetesan air mata. Karena Tuhan berkata, hormati ayah dan ibu, maka panjang umur dan bahagia di bumi. Dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 8 dikatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Biarlah kita sebagai anak mendengar apa nasihat, petunjuk, bimbingan ayah kita. Walaupun mungkin mereka SD tidak lulus, tetapi karena itu ayah dan ibu kita wajib mendengar nasihatnya, tuntunannya, bimbingannya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ajaran mereka. Lebih banyak lagi dijelaskan dalam kitab Amsal. Mari kita membaca yang berikan nasihat tentang bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Amsal 19 ayat 26. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Jadi kalau sampai menganiaya, memukul, memaki-maki ayahnya, atau sampai tidak mau menampung ibunya di hari tuanya, mengusirnya, maka dia katakan, itu anak sangat memalukan. Memalukan diri sendiri. Kalau didengar orang itu malu, masa ibunya sendiri diusir, tidak mau merawat dan sebagainya. Amsal pasal 20 ayat 20, siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam waktu gelap. Jangan sombong, sudah jadi orang besar, sudah gemuk, besar, kaya, mewah, sehat. Jangan sombong. Jangan sampai mengutuki ayah dan ibumu. Mengapa? Ayat ini berkata kalau kita mengutuki ayah dan ibu kita, saya menyesal dari anak bapak atau mami. Hati-hati, dikatakan pelitamu akan padam. Kapan padamnya? Pada waktu gelap. Sudah situasinya gelap, pelitanya padam, habislah sudah. Waktu jaya, kita bisa mengutuki, mengusir orang tua kita. Tapi itu tidak akan lama. Akan tiba masanya, waktunya gelap. Dan waktu gelap itu pelita kita jadi padam. Jadi benar-benar kita akan mengalami kesusahan yang sangat dalam kalau berani mengutuki ayah dan ibu kita. Amsal 23 ayat 22. Amsal 23, 22 dikatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau. Dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jangan sampai kita menghina ibu kita kalau sudah tua. Ya memang kalau tua sudah merepotkan, tak berdaya, sudah tua, jelek, cerewet lagi. Tapi tidak boleh menghina orang tua. Tetap harus menghormat, harus menghargai. Makanya kalau orang tua tanya, bagaimana mencet HP, jangan diomelin. Banyak anak nggak sabar. Ini gimana cara SMS, cara buka WA? Ah, gitu aja nggak bisa. Bodoh banget. Ya kamu dulu juga sama, nggak bisa. Ketika orang tua tanya, jawab dengan baik, dengan sabar. Namanya orang tua gampang pelupa, gampang lupa. Hari ini diajarin, besok lupa. Namanya sudah tua. Maklumlah. Makanya jangan menghina ibumu waktu sudah tua. Ibu gaptek, aduh. Jangan dihina. Bagaimanapun gaptek tetap ibumu. Amsal 28 ayat 24. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran.
ia sendiri adalah kawan si perusak. Jangan sampai merampas si ayah dan ibu kita. Merampok, bukan merampok di luar rumah, tapi ngerampok bapaknya sendiri, maminya sendiri. Ada anak yang mencuri. Mencuri uang siapa? Uang bapaknya sendiri. Dia tahu bapaknya nyimpennya di situ, dia ambil diam-diam. Maminya taruh uang di situ, dia ambil diam-diam. Jadi yang mencuri bukan orang luar, orang satu rumah, anaknya sendiri. Waduh, jangan, kata Amsal, jangan sampai merampasi. Semasa orang tua kita masih hidup, jangan minta warisan. Ya, orang tua saya kok gak mati-mati. Gak sabar saya menikmati kekayaannya. Waktu masih sehat, masih hidup, masih seger, minta warisan, rumahnya dijual saja, bagi waris. Jangan merampasi ayah dan ibumu. Ya, kalau mereka sudah meninggal mau bagi waris, hakmu silakan. Tetapi semasa mereka masih hidup, jangan demikian. Nah, saudara, makanya jangan menyia-nyiakan orang tua. Jangan menyia-nyiakan orang tua kita selagi masih hidup. Kalau sudah wafat itu urusan Tuhan, sudah diserahkan Tuhan. Jangan diapa-apain lagi, terserah Tuhan saja. Tetapi semasa orang tua kita masih hidup, perlakukan dengan bijak, dengan baik. Bagaimana kita melakukan dengan bijak, dengan baik? Satu, menghormati, menghargai. Ya, menghormati, menghargai orang tua kita. Jangan dihina, jangan disepelekan. Walaupun SD nggak lulus, hormati, hargai. Yang kedua, menghormati dalam arti apa? Jangan ajak debat. Kalau bapakmu diajak debat ya kalah. Karena dia SD nggak lulus, kamu SMA, ya kalah bapakmu. Jangan diajak debat. Ya, apa yang diperintahkan, ikuti, ya. Jangan dibantah, ikuti, ya. Jangan dilawan, ikuti saja. Tidak perlu pakai kata-kata kasar. Jangan memaki orang tua, jangan menghina orang tua, jangan pakai nada tinggi. Nanti orang tua lebih tinggi lagi nadanya. Stroke nanti, bahaya. Ya, karena itu jangan pakai kata-kata kasar, jangan menghina, jangan nada tinggi. Jangan sampai mengutuki. Ya, bagaimanapun tuh bapak mamimu, jangan dikutuki. Sudah jelek dikutuki, habis dia. Nah, saudara sekalian, jangan sampai melukai, apalagi memukul, menganiaya, menyiksa. Orang tuanya sudah tua, harus disuapin, lupa. Nggak dikasih makan, aduh jangan disiksa, kasihan. Ya, jangan mencuri, merampasi, minta hak waris semasa mereka masih hidup. Maka ikutilah nasihat ajaran orang tua kita. Dan harapan, saudara, Amsal 23:25, ini adalah harapan. Harapan setiap orang tua, dikatakan begini, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah ia beria-ria, dia yang melahirkan engkau. Izinkanlah orang tua kita bangga. Aku bangga punya anak ini. Anak yang sangat baik, hormat, taat, orang tua yang sukses, berhasil, dibanggakan. Jadilah anak yang bisa membuat orang tua kita bersuka cita. Jangan sampai kita menjadi anak yang membuat orang tua meneteskan air mata. Tapi biarlah izinkan kita menjadi anak yang membuat mereka bersuka cita, membuat mereka tersenyum, membuat mereka bangga. Aku bangga punya anak ini. Sukses, berhasil, mendengar nasihat orang tua, melakukannya dan sebagainya. Dan itulah yang diharapkan setiap keluarga. Beda, saudara, kalau saya sebagai pemimpin dan saya sebagai bapak, beda. Kalau saya sebagai pemimpin perusahaan, punya anak buah hebat, jago, saya pencet dia. Daripada saya tergeser, tak pencet, kalau putih keluarin di PHK. Tetapi kalau saya sebagai bapak beda. Saya bangga kalau anak saya lebih hebat dibanding saya. Kalau anak saya lebih pintar dibanding saya, saya begitu bangga.
Enggak saya pencet, saya malah bangga, saya dukung, dan saya dikembangkan. Saudara, segala bangsa di dunia ini mengajarkan untuk hormat dan taat orang tua. Menghormati orang tua. Dalam budaya-budaya sangat menghormati orang tua. Makanya sesuai dengan firman Tuhan, mari kita hormat dan taat orang tua. Saya menemukan satu tulisan berbunyi demikian. Aku berjuang demi hidupmu, wahai anakku. Setelah kamu sukses, besar dan gagah, aku tak mengharapkan hartamu. Orang tua kita tidak mengharapkan harta kita. Ya, aku hanya ingin kau tersenyum dan memeluk aku. Ya, kita menghargai, berterima kasih pada orang tua kita. Orang tua kita nggak nuntut apa-apa dari anaknya. Tulisan lain berkata begini, jika kita tak pernah berdoa untuk orang tua, maka bayangkan saat diri kita menjadi tua. Jadi kalau sebagai anak lupa doakan orang tua, ingat ya, satu saat kamu juga akan tua. Nah, saudara sekalian, suatu saat ada seorang bapak yang memiliki 3 anak. Anak 1 wanita, anak 2 pria, dan anak yang ketiga anak wanita. Dan suatu saat bapak ini memutuskan untuk berkunjung kepada anak pertama, anak wanitanya. Ketika dia berkunjung ke rumah anak wanita ini, dia katakan, bapak ini sudah tua. Kalau malam aku bisa minta air minum di gelas di kamar, supaya apa? Nanti kalau tengah malam aku haus, aku bisa minum. Ya Pi, disiapkanlah gelas di kamar, ya silakan istirahat. Nah, malam itu mereka istirahat, dan bangun pagi-pagi bapak ini memanggil anaknya. Yang wanita, anak pertamanya, katakan, nak maaf ya, saya ini sudah tua. Kadang-kadang nggak terkontrol. Tadi malam bapak ngompol. Maaf ya, tempat tidurnya basah. Bapak ngompol. Anaknya langsung naik pitam. Gimana sih bapak ini? Aku sudah repot, sudah sibuk, sudah kerja. Bapak datang tempat ini ngompol, orang tua ngompol tuh baunya ampun luar biasa. Saya harus membersihkan lagi. Wah, anaknya ngomel, tidak menerima situasi bapaknya seperti itu. Ya maaf nak. Kalau gitu aku mau pamit saja. Saya mau pulang, katanya begitu. Ya terserah papi lah. Papinya pulang, dia pergi kepada anak yang kedua. Pada anak kedua dia datang ke sana, anak laki, dia datang ke sana. Kemudian seperti yang hari pertama itu dia katakan, malam aku sering kali butuh minum. Tolong beri minum. Dia siapkan anaknya, siapkan minum di kamar. Kemudian pagi-pagi juga dia ngomong lagi kepada anaknya dan mantunya. Maafkan ya. Tadi sekarang kamarnya basah. Maafkan saya. Wah, mantunya marah-marah, anaknya marah-marah. Dan bapak ini pamit pulang. Dia gak merepotkan, aku mau pulang saja. Dia keluar, dia pulang. Kemudian dia pergi kepada anaknya yang ketiga. Dia datang ke sana, seperti hari-hari yang lain, sama minta segelas air. Kemudian dia ngomong, aku mau minta segelas air. Dan besok pagi, dia cerita lagi kepada anaknya, mohon maaf ya anakku, mantuku, saya tadi malam ngompol. Tapi anak ketiga katakan, enggak apa-apa Pak, orang sudah tua ya biasa kayak gitu. Sebentar nanti saya bersihin, tak jemur saya bersihin. Enggak apa-apa, udah biarin saja. Enggak usah dipermasalahkan, Bapak tinggal sini aja. Ya, enggak usah dipikir susah-susah. Wah, bapaknya bisa begitu terhibur dia. Dan berkata begini, aku ke anak 1 ditolak. Anak yang kedua ditolak. Dan hanya kamu yang mau menerima saya di hari tua saya. Padahal aku sudah menyediakan.
Aku kesini tuh bawa uang, mau belikan rumah. Siapa yang nerima saya, aku belikan rumah. Nah, karena kamu yang terima saya, ini uangnya, beli rumah. Jangan ngontrak kayak gini, beli rumah. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang itulah perkumpulan orang Pak mengetes bagaimana sikap anak terhadap dirinya. Jangan berpikir udah susah orang tua, kirim ke panti jompo saja. Itu sangat-sangat menyakitkan hati. Rawatlah orang tua kita di hari tuanya. Hormatilah dan taati orang tua supaya panjang umur dan bahagia di bumi. Hormat dan taat pada orang tua. Ikutilah nasihat dan ajarannya. Selalu katakan ya, jangan berdebat, jangan membantah. Jika sudah bekerja, sisihkan sebagian gajimu untuk orang tuamu. Satu untuk papimu, satu untuk mamimu. Sisihkanlah sebagian gajimu untuk orang tuamu. Jika tatkala orang tuamu sudah tua tak berdaya, maka anak wajib untuk menjaga, memelihara, merawat. Karena apa? Dari kecil engkau sudah dirawat orang tua. Sekarang ketika mereka tak berdaya, tugas tanggung jawabmu adalah memelihara dan merawat mereka. Lakukan perintah Tuhan ini. Mengapa? Karena inilah yang akan membuat kita menjadi panjang umur dan bahagia. Ada janji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita renungkan sejenak firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hormat dan taat orang tua? Selagi orang tua kita hidup. Mari kita arahkan hati kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan, kita renungkan kembali. Kebenaran firman Allah. Jangan menyanyiakan orang tua. Jangan menyanyiakan orang tua. Sudahkah engkau melakukan ini? Jangan menyanyiakan orang tua tatkala mereka masih hidup. Tatkala mereka sudah meninggal itu bagian Tuhan. Tetapi tatkala mereka masih hidup, kita harus hormat, taat, mendengar nasihat, menghargainya, memeliharanya di hari itu. Nah, semua akan berdampak dalam hidup kita. Bahagia dan panjang umur Tuhan karuniakan. Adakah di antara kita yang mau bertobat, mau membaharui hidupnya, mau menghormati orang tua kita, mau melakukan kebaikan demi kepada orang tua kita? Mungkin selama ini kita telah berbuat salah, menyakiti hatinya, mungkin membantahnya. Mungkin kita berdebat, mungkin kita menghinanya, atau kita tidak terima dilahirkan oleh orang tua kita. Silakan bagi saudara yang rindu di jamaah Tuhan, yang ingin membaharui hidupnya, angkat tangan dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita baharui hidup kita, supaya hubungan dengan orang tua kita baik kembali. Dan berkat Allah tidak terhambat, tersalur dalam kehidupan kita. Silakan bagi saudara yang rindu mendapat jamahan Tuhan, membaharui hidupmu, khususnya hubunganmu dengan orang tua. Angkat tangan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pribadi yang mengangkat tangan, yang rindu membaharui hidupnya, hubungannya dengan orang tua, supaya tidak ada ganjalan. Mohon ampun ya Tuhan kalau kami telah menyakiti hati mereka.
Mohon ampun ya Tuhan, kalau kami telah menyakiti orang tua kami. Dan biarlah Tuhan menyucikan dan mengutuskan kami. Dan memberikan bimbingan bagi kami ya Tuhan. Untuk kami dapat menyenangkan orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Roh. Kebenaran firman-Mu dapat menyucikan, mengutuskan kami. Supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mohon rahmat dan pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya, kami persilakan saat ini persembahan pujian dari keluarga Bapak Santoso. Kami persilakan. Shalom, saudara. Tuhan, kita tetap semangat ya. Pujian ini mengatakan meskipun 1000 lebah dihimpun dan plus 10.000 ini anakku, tapi Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan yang padang langkahku, tahu tunggu engkau bersamaku. Beriku berada di sisi kananku, tahu janjimu engkau bersamaku. Akan benar goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, tahu sungguh engkau bersamaku. Beriku berbagi berlangkah di sisi kananku, dan janjimu engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Tuhanku tetap kuat ya saudara-saudara, dan Yesus menetap. Oke, terima kasih banyak untuk keluarga Bapak Santoso yang telah mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan untuk kita bisa menaikkan doa syafaat. Berikanku hati seperti hatimu sambil kita menaikkan doa syafaat. Seperti hatimu Yang penuh dengan belas kasihan. Barangkali Tuhan ingatkan pada saudara kita yang butuh dukungan doa. Barangkali yang sakit perlu diselamatkan menghadapi pergumulan.
silakan bisa memanjatkannya di hadapan Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk Bapak Yusuf yang di Kopo, yang mengalami gangguan pencernaan, kiranya Tuhan tolong. Kau berikan kesehatan, kesembuhan. Dan kami berdoa saat ini untuk Ibu Heti, biar Tuhan juga jamah memulihkan kesehatannya, baik secara tubuh, jiwa, dan rohnya, supaya sehat, sembuh. Mohon lawatan jamahan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rita, biar Tuhan jamah, supaya anakmu sehat, sembuh, sehat kembali. Kami berdoa untuk anak-anakmu membutuhkan pekerjaan, mari Tuhan Kau tuntun dan bimbing, supaya mereka sekalian dapat menemukan pekerjaan terbaik sesuai kehendak-Mu. Untuk kami semua yang telah bergabung dalam gereja Cloud ini, ya Tuhan, kiranya Engkau menumpangkan tangan-Kau atas kami, menurunkan berkat khusus, kesehatan dari Engkau, sukacita, damai sejahtera Allah. Lingkupi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang pilihan Allah yang dilindungi, dijaga oleh Tuhan sendiri, dan diberkati dengan berkat-berkat spesial. Khususkan kami Tuhan, menjadi orang istimewa dengan berkat khusus dari Engkau. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, biar Tuhan sendiri menolong, Kau berikan hikmat dapat memecahkan masalah yang dihadapi, supaya sejahtera dari Engkau kembali dipulihkan. Khususnya virus corona itu Tuhan, mari Engkau yang menyingkirkan, ya Tuhan, dan turunkan roh pengenalan akan Engkau. Mohon berkat-Mu Tuhan curahkan, mohon rahmat-Mu ya Tuhan, Tuhan curahkan. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah, angkat tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Baik, ada beberapa pengumuman sosialnya. Yang pertama, minggu depan bisa siapkan amplop untuk kita doakan bersama-sama sebagai tanda persembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, minggu depan kita akan mendoakan amplop persembahan ya kepada Tuhan. Berkaitan dengan sembako gratis sudah lewat, jadi
Bagi saudara yang membawa jiwa baru akan dapat kupon untuk membawa jiwa baru berhak mendapatkan kupon untuk sembako gratis yang akan ditukar tanggal 29 sampai 31 Oktober di Cikutra 3E. Dan bagi saudara yang di luar kota, baik. Kemudian sebentar jam 11 siang ada sekolah minggu, sebentar siang ada sekalian bergabung nanti malam jam 6. Sekali lagi jam 6 malam ada kebaktian malam kita dan saya mengundang Bapak Ibu bisa bergabung kembali karena khotbah beda, isi acaranya berbeda dengan yang pagi. Ya, kebaktian malam jam 6 malam. Kemudian hari Selasa jam 7:30 pemahaman Alkitab. Kemudian hari Sabtu pra-remaja, remaja dan pemuda jam 5. Ya, kode akses masuk bisa dilihat di warta gereja kita. Kemudian minggu depan kita dengan waktu yang sama untuk ibadah kita. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, ingin menyampaikan permohonan doa dan sebagainya, bisa menghubungi sekretaris gereja kita atau di chat di supaya nanti didukung dalam doa. Barangkali ada pokok doa dan sebagainya, silakan kita maupun nanti bisa ke sekretaris, bisa kirim berita, nanti akan didukung dalam doa, baik di doa pagi maupun nanti di ibadah kita. Baik, saya kira itu beberapa pengumuman. Iya, baik, ada selamat datang. Wah, dari Papua ya, Bapak Noldi Sawai ya. Oke, selamat datang Pak Noldi dari Papua. Betul Pak ya? Bisa nyebutkan namanya Pak? Barangkali saya salah sebut. Bapak siapa? Dinyalakan Pak, anunya Pak, yang suaranya. Speakernya dinyalakan. Yang speaker suara dinyalakan, bisa menyebutkan namanya Pak. Bagian bawah. Suara itu tolong titik supaya bisa masuk suara Bapak. Shalom. Sip. Namanya Pak, dari daerah mana? Papua? Noldi dari Papua Barat, Provinsi Papua Barat, dari Manokwari. Manokwari, ya. Aduh, Tuhan berkati. Selamat bergabung dari Manokwari. Jam berapa di sana itu Pak sekarang Pak? Saya sementara ada di Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Oke, baru tiba kemarin. Ya. Oke. Ya, Jakarta. Hati-hati Pak ya, Jakarta. Amin. Oke, Tuhan lindungi ya, Tuhan jaga ya. Pak Noldi, siapa yang membawa Bapak? Yang ikut bergabung siapa Pak? Ibu yang Bapak Maria. kenal? Ibu Maria MTT. MTT, Ibu Maria Tanggo. Oke. Iya. Maria Tantu. Oke. Iya, selamat datang. Misalkan nanti bergabung ya. Amin. Jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 6. Nah, ini yang bawa ini. Oke, terima kasih Bu yang memperkenalkan kelot kita. Tadi ada Pak Subur ya. Iya Pak Pendeta, Pak Subur Pak ya, Yonatan Subur tadi sempat ikut, kemudian izin untuk selesai lebih dahulu Pak. Ya. Oh iya. Siapa Pak, dari mana beliau? Bapak kenal? Jakarta. Bapak Pendeta Subur dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Oke, selamat pagi. Ya, silakan bisa say hello satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Halo. Sampai ketemu nanti malam. Ibu Supalmi selamat datang. Halo Ibu Supalmi. Sehat-sehat, Ibu. Ya. Halo. Pak Yusuf, aku bisa tanya satu hal, Pak? Yuk. Bisa tanya satu hal, karena ini jemaat juga ada yang tanya. Ini Pak, masalah sembako. Masalah sembako ini apa semua jemaat dapat sembako? Yang atau ini akan ada aturannya, ya? Karena disebutkannya kan yang berhasil akan mendapatkan sembako. Berarti ini tidak semua jemaat akan mendapatkan kan Pak? Ya, tapi ya, betul. akan kita undi. Bukan diundi. Yang ikut 6 kali pertemuan ibadah, nggak bolos.
Yang kedua membawa jiwa baru masuk cloud. Jadi nggak semua ya, nggak semua. Dari mereka yang berhasil membawa 1 jiwa ke cloud atau 6 kali ibadah. Jadi nggak semua. 6 kali betul-betul tidak bolos. Sampai nanti pertengahan semua Oktober. udah jelas ya. Pertengahan Oktober. Oke, nah itu. Kasih Pak. Diumumkan tadi ya. Ada syaratnya, jadi gratis bersyarat. Ya, gratis bersyarat. Jika kurang jelas saya bantu perjelas tulisannya. Kurang besar. Oke, terima kasih sudah bertanya. Ya. Oke, selamat pagi, Tuhan berkati. Oke, Ya. selamat pagi semuanya. Ah, Selamat pagi. dukungan doa dikirim. Ya didoakan, jadi doa pagi. Pagi, Ya. Ya, selamat pagi. Oke. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Ya, Sama-sama, ya, ya. Pak. Nah, Jadi kita diam-diam doa pagi jalan terus ya. oke. Kita jalan terus. Halo, Diam-diam. Tom. Walaupun tidak di gereja, masih online Iya, ya. nggak apa-apa di rumah saja, nggak Doa pagi apa-apa. masih online. Tapi jalan, doa pagi jalan. Aduh. Ibu sehat. Ya, Ibu Ais. Oke, Tuhan berkati. Ya, Ibu Suparmi. Bapak. Goyang-goyang. Presley ya. Lu makan, Pres? Wah, udah makan Ibu Eli. Mendahului. Waduh, makan apa Ibu Eli? Lu kepanjang-panjang. Ikan jair goreng, Pak. Oh, mie gomak. Ikan jair. Kamu jair, Pak. Oh, mujair. Oh, panjang-panjang. Ya, di nombor, Pak. Biasa.